welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. Ini adalah prediksi untuk Anda, dan kembali kali ini saya berbicara mengenai perjalanan spiritualmu ya, Gemini. Jadi bagaimana perjalanan spiritualmu hingga detik ini, hingga saat ini. Ini prediksinya timeless, jadi kapan saja Anda melihat maka masih bisa berlaku untuk Anda. Dalam perjalanan spiritual saya tidak membuat waktu ya, jadi prediksinya timeless. So Gemini, bagaimana perjalanan spiritualmu saat ini? Saya menggunakan deck tarot lama. So Gemini, kita akan lihat bersama bagaimana situasi perkembangan spiritualmu ya. Seven of Swords, Three of Swords. Oh, ini Gemini banget ya. Oh, oke. King of Pentacle, Judgment. Perjalanan spiritual Gemini saat ini The Star, Hierophant, Seven of Pentacles, and then the Emperor. Saya membutuhkan 9 kartu untuk perjalanan spiritualmu Gemini. Oh, oke. Ada The Fool, Gemini. Dari 9 kartu Anda di sini ada Judgment, ada The Star. Sebenarnya secara spiritual ya, ini adalah sosok Gemini yang mana sudah mencapai kesadaran ya, sudah banyak mendapatkan pencerahan. Ada Hierophant. Kamu sebenarnya sudah mendapatkan kunci dalam kehidupanmu. Saya melihat cakra hatimu juga sudah terbuka ya, jadi cakra-cakra dalam dirimu sudah cukup baik, cukup bersih, dan bisa dibilang ini adalah sosok yang mana seseorang yang telah mendapatkan banyak pelajaran dalam hidupnya. Tapi Gemini, saya melihat ada Three of Swords, ada Seven of Swords. Ada hal yang sedang membuatmu kecewa dan sakit hati saat ini ya.
ada pengaruh dengan situasi orang ketiga. Orang ketiga di sini bukan tidak melulu mengenai pasangan, ya. Entah mengapa saya merasakan bahwa sosok Seven of Swords di sini, ya, ini ada sosok yang mencurigakan, yang mana itu mungkin berasal dari orang terdekatmu, bisa keluargamu sendiri, ya. Terlihat di sini walaupun dia membawa 5 pedang, ya, di tangannya, tapi dia masih memiliki 2 pedang yang dia tinggalkan di belakang, ya. Jadi menurut saya kamu memiliki atau mengalami kekecewaan, sakit hati dari orang terdekatmu sendiri, ya. Tapi saya melihat kamu mencoba untuk menjadi lebih kuat, untuk tetap stabil, ya. Kamu tidak ingin membuat kekecewaan, kamu tidak ingin larut dalam energi yang mana itu membuat hidupmu menjadi lebih stuck, ya. Dari berbagai banyak pengalaman hidup yang kamu alami di sini, Gemini, saya melihat bahwa ada The Emperor, ya. Ini bisa jadi energi Aries. Mungkin ini Gemini yang berdealing dengan Aries, bisa jadi ini pasanganmu, bisa anak, ya, bisa keluarga, bisa jadi ini Anda sendiri. Jadi Anda adalah sosok yang memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, ya, untuk keluarga ataupun lingkunganmu. Kamu adalah sosok yang berpengaruh di sosialmu. Mungkin kamu seorang leader, ya, mungkin kamu seorang atasan, ya. Dan ada hal yang perlu kamu pahami untuk saat ini, Gemini, ya, bahwa ada melalui The Star juga judgment di sini bahwa Anda harus bisa memaafkan dirimu sendiri. Kamu harus bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitimu, entah itu keluarga, entah itu pasangan atau siapapun itu. Karena saya merasakan energinya, terkadang memang kamu sudah bisa memaafkan, ya. Kamu sudah bisa melepas, ya. Kamu ingin memulai segalanya, kamu ingin bijaksana seperti The Hierophant di sini, bahwa kamu ingin fokus pada spiritualitasmu, ya. Karena kamu menyadari bahwa menyimpan dendam, menyimpan sakit hati itu tidak akan membuat hidupmu menjadi lebih baik, ya. Dan itu akan berpengaruh pada energimu juga. Dan satu hal yang perlu kamu ketahui, Gemini, melalui The Star juga judgment ini, di mungkin beberapa bulan ini kamu sudah merasakan, ya, energinya bahwa kamu sedang berada pada fase baru kehidupanmu, ya. Kamu sedang berada pada circle baru kehidupanmu, ya. Dan bisa dibilang saat ini kamu sedang mengalami kebangkitan spiritual yang kedua kali. Apakah bisa? Bisa, ya. Jadi dalam hidup kita tidak hanya mengalami kebangkitan spiritual sekali. Terkadang semesta ingin memberi kita lebih banyak pelajaran hidup. Selesai satu circle, kita dihadapkan dengan circle baru lagi, ya. Dan melalui The Star di sini juga judgment ini, saya melihat bahwa jiwamu saat ini terpurifikasi seperti lahir kembali, ya.
kamu mengalami awaken yang kedua kali, yang kesekian kalinya, ya. Jadi untuk itulah kamu harus bisa memaafkan orang-orang di masa lalu, ya, yang pernah menyakitimu. Terutama kamu harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri. So Gemini, selain kamu harus bisa memaafkan, ya, selain kamu juga harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri, saya melihat ada sebuah perubahan. Karena selain kamu mengalami kebangkitan spiritual awaken yang kedua, melalui judgment ini artinya kamu sedang bertransformasi, ya. Bertransformasi dari kehidupan kamu sebelumnya, dari energimu sebelumnya. Jadi kamu memang harus terlahir menjadi jiwa yang lebih baru lagi. Jadi di April ini dan seterusnya, ya, untuk nextnya juga, jiwamu sedang terpurifikasi kembali, ya. Ini adalah kartu kebangkitan, ini kartu pengampunan. Artinya bagi Gemini yang sudah berada pada perjalanan spiritual, karena saat ini saya temanya adalah perjalanan spiritualmu saat ini, artinya ini adalah Gemini yang sudah pernah awaken dan sedang berada pada fase perubahan. Jadi mungkin kamu sering melihat angka 555, ya, 1515, 0505. Masa transformasi yang mana harus kamu lalui, ya, hingga ada beberapa yang Gemini yang sedang mengalami permasalahan finansial. Saya rasakan keuanganmu sedang mandek, ya. Mungkin beberapa bulan ini kamu sedang mengalami perubahan drastis mengenai keuangan, ya. Dan ada sosok King of Pentacle di sini. Bisa jadi ini keluargamu, saudaramu, atau pasanganmu sendiri yang mana beliau akan menjadi penolongmu, ya. Mungkin beliau ini akan membantu Anda untuk mencari jalan keluar bagi keuanganmu. So Gemini, kebangkitan spiritual atau awakenmu yang kedua ini itu berpengaruh besar kepada perkembangan karir, perkembangan usahamu saat ini, ya. Ini terlihat dari Seven of Pentacle. Saat ini kamu harus lebih banyak bersabar, lebih berusaha lagi yang lebih baik lagi, bekerja keras, ya. Ini adalah proses yang sedang kamu lalui saat ini, ya. Kamu menunggu hasil dari kerja kerasmu selama ini. Jadi mungkin selama ini kamu sedang merintis sebuah usaha, ya, entah sebagai content creator atau apapun itu, yang mana saat ini ada hasil yang bisa kamu petik, tapi mungkin untuk saat ini belum bisa kamu nikmati, ya. Jadi kamu harus lebih bersabar. Jadi ini adalah dampak dari awakenmu, ya, dampak dari masa perubahan yang sedang kamu hadapi, sehingga kamu harus banyak bersabar mengenai keuangan, mengenai karirmu, ya, Gemini. Dan jika memang perlu, ya, Page of Cups, kamu ingin sebuah pencapaian baru. Kamu ingin secara emosional, kamu ingin merubah hidupmu, ya, menjadi lebih baik. Kamu ingin membahagiakan orang-orang di sekelilingmu, ya. Jadi piala di sini ada ikan, artinya sebenarnya rezekimu cukup baik, Gemini, ya. Akan ada sebuah pencapaian, akan ada sebuah rezeki, ya. Dan itu tergantung dari bagaimana situasi dirimu, tergantung dari bagaimana emosionalmu, bagaimana kamu bisa menciptakan kedamaian dalam hatimu. Jadi
ini adalah perasaan, ya, perasaan yang sedang bermain. Dan saya juga melihat ada air, ya. Dan jadi kadang-kadang begini, memang manusia ini seringkali, makanya saya selalu bilang bahwa energi ini bisa berubah setiap saat, ya. Kadang-kadang Gemini itu sendiri memang bisa berubah setiap saat, bahkan bisa detikan. Kadang kita sudah memutuskan A, sebentar lagi berubah pikiran dan sebagainya. Ini sudah seperti ikon seorang Gemini, ya. Ingat, Gemini ada piala, ada ikan. Artinya secara rezeki sebenarnya ada rezeki besar, ya. Ada jalan yang lebih baik lagi jika kamu mau lebih berusaha lagi. Dan kuncinya di sini kamu harus bisa menyetabilkan emosimu. Seberapa rezeki yang akan kamu dapatkan, seberapa besar kamu bisa menciptakan kedamaian dalam hatimu, ya. Dan saya mendengarkan petunjuk, ya, sebentar, konsentrasi. Ya, oke, ya. Jadi seperti itu, ya, Gemini. Kita akan lebih gali lagi apa pesan-pesan untukmu selanjutnya. Bagaimana situasimu selanjutnya, ya. Oh, ada new romantic cycle begin, ya, new moon in Libra. Jadi akan ada keseimbangan, akan ada kestabilan yang bisa kamu temukan dalam hidupmu, yang bisa kamu lalui dalam hidupmu ketika kamu bisa, ya, ketika kamu bisa menyetabilkan energimu, ya. Jadi akan ada babak baru dalam circle kehidupanmu yang akan dimulai, ya. Itu sebuah kehidupan baru, sebuah kehidupan yang lebih nyaman, sebuah kehidupan yang lebih romantis, ya, lebih kekeluargaan, ya. Dan juga ada titik intensitas, ya, kekuatan terbesar yang akan kamu bisa pahami dalam awaken kamu yang kedua ini, Gemini, ya. Jadi melalui awakenmu yang kedua ini, ya, melalui kebangkitanmu yang kedua ini, saya melihat juga akan ada sebuah pencapaian besar, ya. Ada satu dari harapan besarmu yang akan terwujud, ya. Itu ketika kamu sudah berhasil membuat dirimu lebih stabil secara energi, ya. So apa pesan from your guardian angel? Kita lihat. Ya, ada Ascended Master, Archangel Michael. Oke, last one, ya, Indigo. Oh wow, oke, Gemini. Di sini ada beliau para guru besar spiritual Anda, ya. Sebuah kekuatan, cinta, kasih, dan wise spiritual teacher, ya, para guru besar spiritual Anda saat ini sedang memperhatikan dan melindungi Anda, ya. Jadi Gemini, jangan khawatir, Anda ini dituntun, ya, Anda dijaga oleh beliau para guru besar spiritual Anda, ya. Anda diperhatikan.
Jadi ketika kamu mungkin merasa tiba-tiba memiliki sebuah kekuatan ya, atau mungkin kamu bisa merasakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kamu rasakan ya, itu karena Anda dijaga dan dituntun. Beliau wise spiritual teacher ini siapa ya? Para guru besar spiritual Anda itu leluhur Anda ya, malaikat penjaga Anda. Yang pasti ini para guru besar spiritual Anda ini para leluhur Anda, roh penjaga Anda ya. Ada di sini saya merasakan para wali. Jika Anda Gemini yang mungkin memiliki leluhur para wali, atau Anda bisa terkoneksi dengan para beliau, para dewa, dewi ya. Ada juga ya. Jadi ada juga semesta. Jadi ini adalah sosok Gemini yang sudah secara mata batinnya sudah mulai terbuka, intuisinya sudah tajam. Anda sudah terkoneksi dengan para leluhur, malaikat penjaga, roh penjaga juga universe ya. Anda sudah terbiasa berkomunikasi, sudah bisa bagaimana berkomunikasi dengan beliau-beliau ya. Jadi beliau-beliau juga di sini memberi Anda tuntunan ya, menuntun Anda. So ada beliau Archangel Michael. Anda sudah bekerja sangat dekat dengan para malaikat ya, kemampuan kekuatan malaikat, yang mana beliau adalah salah satu malaikat penjaga Anda yang melindungi dan protect and guiding you through this situation ya, yang melindungi dan membantu Anda dalam situasi Anda saat ini. Jadi Archangel Michael, beliau adalah salah satu dari malaikat penjaga Anda Gemini ya. Dan kalau ini sebenarnya sudah saya bilang tadi ya, bahwa Anda memang sosok yang sudah bisa terkoneksi dengan para malaikat ya, energi malaikat indigo aswa. So, seseorang yang sedang kamu pertanyakan ya, apakah dia seorang indigo ya? Memang di sini artinya bahwa beliau ini memiliki kesensitivitasan ya, tinggi. Orang indigo ini sensitif sekali guys ya. Beliau adalah sosok yang mana sudah dari lahir memang ditakdirkan untuk menjadi seorang leader, bisa jadi panutan ya. Itu bakat naturalnya. Jadi jika Anda Gemini mungkin berdealing dengan sosok seorang indigo ya, yang selama ini kamu pertanyakan, benar ya, dia adalah seorang indigo. So Gemini, saya akan melihat from widget tarotnya apa situasinya untuk Anda. Perjalanan spiritual Gemini. Oh, Ten of Swords ya, Strength, Five of Swords, sorry, ada Strength, Seven of Wands. Satu kartu lagi Gemini, ada Nine of Cups. Oke Gemini, ada Nine of Cups, Five of Swords, Strength, and then Seven of Wands. Oke Gemini, dalam situasimu saat ini saya menyarankan bahwa kamu harus bisa keluar dari zona nyamanmu. Kamu harus bisa lebih bangkit lagi dan bisa merubah arah kehidupan ya. Mungkin kamu perlu memulai
situasi baru dalam kehidupanmu, ya. Dan itu berkaitan dengan hal-hal mungkin begini Gemini. Kamu boleh berusaha atau mencoba situasi baru mengenai karir, mengenai usaha, ya. Karena ada Seven of Wands. Ketika kamu berani memulai sebuah situasi baru, mungkin usaha baru, ya. Di situ kamu akan mendapatkan sebuah pencapaian. Akan ada sebuah kesuksesan. Ya. Kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih baik ketika kamu berani mengambil keputusan memulai usaha baru, ya. Saya merasakan banyak energi baru di sini. Mungkin kamu planning untuk membuka usaha baru dalam hal apapun itu, ya, sesuai passionmu, dan itu hal yang berkaitan sesuai dengan passionmu, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirimu. The Strength ini berbicara mengenai kekuatan yang ada dalam dirimu sendiri, ya. Jadi bakat naturalmu, bisa bakat spiritualmu, ya. Apa bakat spiritualmu, Gemini? Jika mungkin kamu bagus dalam hal public speaking, mungkin kamu bisa membuka usaha dalam hal yang berkaitan dengan banyak menghadapi misalnya situasi yang harus beradaptasi dengan lingkungan sosial, ya. Itu memerlukan public speaking juga, ya. Bisa guru, bisa sales, bisa anyway apapun itu, ya, sesuai passionmu. Jadi kamu ini sebenarnya sudah tahu, sudah bisa bagaimana menyeimbangkan, bagaimana menyetabilkan kehidupanmu, Gemini. Dengan kekuatan, dengan power yang kamu miliki, dengan kecerdasan spiritual, bakat spiritual yang kamu miliki, kamu akan bisa merubah hidupmu menjadi lebih baik, ya. Jadi ketika kamu berani merubah arah, berani mengambil keputusan, memulai situasi baru, usaha baru, ada Seven of Wands, ya, ada tangan pemenang untuk kamu, dan ada Nine of Cups, ya, sebuah pencapaian. Jadi kemampuan yang ada dalam dirimu, itulah yang akan merubah hidupmu. So Gemini, jika akan terus digali ini tidak ada habisnya, ya. Ini adalah perjalanan spiritualmu hingga detik ini, ya. Harap lebih banyak bersabar dalam menghadapi perubahan hidup, ya, karena ini memang masa resesi global. Dan percayalah ketika kamu berani, ya, mengambil keputusan untuk memulai situasi baru, akan ada sebuah perubahan besar, ya. So Gemini, semoga bermanfaat. Salam rahayu dari saya. Thank you for watching.